Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Mari pagi hari ini siapkan hatimu untuk memuji menyembah Tuhan. Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Kita mau bersyukur sebab Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari pagi hari ini bawa syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Setiap waktu kami boleh merasakan kasih Tuhan mengalir terus-menerus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari bawa korban syukurmu kepada Tuhan. Kami bawa korban pujian, kami bawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang menyertai kami. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Kami bersyukur. Ada Tuhan bersama kami, ada Tuhan pembela hidup kami, Tuhan yang memegang hidup kami. Kau dahsyat, Kau hebat, Kau baik, sampai selama-lamanya. Tak berubah kasih setiamu, tak berubah anugerah-Mu, tak berubah perkenananmu. Kau baik Tuhan, sungguh baik, teramat baik. Tiada seperti-Mu Yesus. Kau menyediakan dalam hidup kami. Engkau yang menuntun keluarga kami, Engkau yang memegang hidup kami. Berjalan sesuai kehendak-Mu, berjalan dalam rancangan-Mu. Haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau menolong kami. Allah yang setia, Allah yang setia. Kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami, bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami. Semua baik bersama-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, we worship You. Hanya Kau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau.
kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari bawa keluargamu menyembah Dia. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari bawa keluargamu menyembah Yesus. Haleluya. Bersama keluargaku menyembah-Mu, bersama keluargaku melayani-Mu. Bagi Yesus, biar berkat Tuhan tercurah dalam hidup keluarga kami. Anak-anak kami diberkati Tuhan, sekolah, pekerjaan,
kami bawa keluarga kami datang sujud menyembah-Mu. Semua karena-Mu Tuhan, semua karena kasih setia-Mu bagi kami. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat kasih Tuhan mengikat seluruh keluarga kami, kami dipulihkan oleh Tuhan. Biar menjadi doa kami pagi hari ini. Keluarga kami dipulihkan Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami, pekerjaan kami, suami, istri, menantu, papa, mama kami diberkati Tuhan. Saat kami datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain kami bawa korban syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan kami sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, kasih-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Kami tak dapat membalas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Hanya dengan ucapan syukur dari hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, kami persembahkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur untuk keberadaan-Mu hari ini. Mari bersyukur untuk anugerah Tuhan. Bersyukur untuk keberadaan keluarga-Mu. Semua baik bersama-Mu. Semua indah bersama-Mu. Selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang baik, Tuhan yang setia. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur kepada Tuhan yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Terimalah setiap pujian penyembahan pagi hari ini Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita akan berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Yemima akan berdoa. Mari bersama-sama kita sepakat di dalam doa saudara. Pagi hari ini sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, bahwasanya Engkau sangat baik, Engkau baik dan selama-lamanya Engkau baik. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menolong bangsa kami di mana COVID-19 mulai mereda dan kami boleh melihat kemajuan demi kemajuan di bangsa kami. Kami boleh melihat Tuhan perjalanan ekonomi sudah mulai bergulir kembali, berjalan dengan baik. Kami melihat ada banyak kesehatan yang sudah kami terima. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa biarlah bangsa Indonesia tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan, tetap ada di dalam Tuhan. Hati-Mu tetap ada dalam bangsa Indonesia Tuhan. Kami terus memberkati bangsa kami. Kami terus melepaskan berkat-berkat buat bangsa kami, buat kota kami, sehingga bangsa kami, kota kami tetap ada dalam damai sejahtera, shalom dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hari-hari ini Tuhan kami sedang menikmati Tuhan masa-masa liburan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang beragama Muslim sedang merayakan di mana hari Lebaran Tuhan. Mereka saling berkunjung, mereka saling berbagi. Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan hari-hari ini mereka juga menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa buat kami jemaat Tuhan.
mungkin kami sedang bepergian, kami juga mungkin menerima sanak saudara. Tuhan, jadikan kami berkat buat mereka. Jadikan Tuhan hari-hari ini kami boleh menikmati masa liburan dengan baik. Bila mana ada yang bepergian, Tuhan tolong campur tangan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Berkati perjalanan mereka, berkati hari-hari ini Tuhan. Meskipun mereka ada beberapa yang memang tinggal di rumah, Tuhan juga tetap memberikan sukacita bagi mereka. Kami percaya berkat-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi keluarga-keluarga yang menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu. Berikan Tuhan pengurapan yang khusus sehingga apa kata firman-Mu kami boleh dengar pagi hari ini. Kami percaya ada berkat khusus buat kami semuanya yang datang, juga kami semua yang ada dimanapun kami sedang mendengar, sedang melihat dan sedang mengikuti ibadah saat teduh pemuritan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami sambut setiap firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam doa pagi yang penuh dengan kasih Tuhan, bahkan dengan sukacita. Sebab di tengah-tengah kita boleh mencari Tuhan di pagi hari. Hari ini juga kita boleh melihat saudara-saudara kita, mereka boleh merayakan Hari Raya Idul Fitri, bahkan yang bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Dan juga mungkin saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan, engkau juga harus pulang ke rumah, ke kampung halaman, bertemu dengan sanak saudara. Walaupun berbeda keyakinan, tetapi engkau tetap datang untuk membangun kasih persaudaraanmu, cinta kasihmu dengan mereka juga yang merayakan Lebaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya bawa dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, ayat yang indah, ayat yang luar biasa, penyataan akan Allah bagi dunia ini. Apakah penyataan Allah itu bagi dunia ini? Yaitu kasih-Nya. Kasih Allah atau yang biasa kita kenal dengan kasih agape. Kasih yang selalu mau memberi, bukan hanya sekedar memberi, tetapi juga memberi yang terbaik yang ada padanya untuk orang lain boleh nikmati, boleh rasakan betapa hatinya begitu peduli terhadap orang itu. Bapak Ibu Saudara, tema kita di pagi hari ini adalah melayani keluarga. Kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 3:16 ini saya mau bawakan, mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini saya mau share tentang melayani keluarga dengan kasih Allah. Wow, luar biasa ya. Kasih Allah yaitu kasih yang selalu memberi yang terbaik. Dalam hal ini yaitu kepada keluarga. Memberi yang terbaik, memberi dengan segenap hati, memberi bahkan dia tidak peduli kalau dia pun tidak harus mengupayakannya dengan begitu susah payah. Tetapi karena dia ingin memberi yang terbaik, kasihnya yang terbaik, dia tidak peduli kalau itu harus dilakukan. Mungkin harus dengan susah payah, mungkin harus dengan menderita, mengorbankan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya demi keluarga yang dia kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga yang mengasihi Tuhan, maka ada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan
yang selalu mau disampaikan bagi setiap keluarga. Keluarga baik itu kepada orang tua maupun kepada anak-anaknya. Yaitu untuk selalu membangun hidup keluarga dengan kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah adalah kasih yang memberi yang terbaik. Bahkan firman Tuhan tadi katakan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal itu adalah pemberian Tuhan yang sangat luar biasa, yang terbaik untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau orang tua mengasihi anak-anaknya, maka dia akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia tidak sekali-kali memberikan yang biasa-biasa. Bahkan kalau mereka boleh berkorban, memberikan korbannya, bahkan waktunya, bahkan tenaganya, bahkan juga mungkin seluruh apa yang dia miliki untuk dia berikan kepada anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di kami orang Batak itu ada salah satu filosofi yang berkata, dan ini menjadi nasihat bagi setiap keluarga dalam membangun rumah tangga khususnya terhadap anak-anaknya. Bahwa mereka berkata dalam bahasa Batak begini, anak kokido hamoraun diau. Ya. Artinya dalam bahasa Indonesia, anak itu adalah kekayaan bagi setiap orang tua. Kenapa demikian? Setelah saya mulai merenungkan Bapak Ibu Saudara, ini adalah filosofi yang baik. Kenapa? Karena ada orang-orang tua yang begitu mendedikasikan dirinya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Maka kalau kami di sana Bapak Ibu Saudara, walaupun orang tuanya mungkin bekerja di ladang, di sawah, banting tulang dari pagi sampai sore, bahkan terkena hujan panas, tapi tidak jarang di antara mereka itu, anak-anaknya sudah bisa mencapai pendidikan sarjana. Walaupun mungkin di kampung keluarga sederhana, tetapi kalau dilihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang tua di sana, mereka mengupayakan yang terbaik, menyekolahkan anaknya yang terbaik. Bahkan juga ketika anaknya akan mendapatkan pekerjaan, mereka selalu mendukung, bahkan mendorong anak-anaknya supaya mereka menjadi orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena bagi mereka anak itu adalah kekayaannya. Bukan berbicara tentang harta benda, bukan berbicara tentang harta yang dia miliki, posisinya, tetapi ini berbicara tentang betapa berharganya, betapa rindunya keturunannya itu menjadi orang-orang yang sukses, yang mereka berhasil dalam kehidupannya, sehingga sebagai orang tua mereka bisa berkata, tanggung jawabku telah terlaksana dengan baik bagi anak-anakku, yang merupakan kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah itu boleh terjadi dalam keluarga ketika ada orang-orang tua. Dalam hal ini saya mau tekankan kepada bapak-bapak untuk mereka boleh meyakinkan dirinya bahwa dia hidup harus dengan nilai-nilai kebenaran, sehingga dia boleh membawa keluarganya mengasihi Tuhan, membawa keluarganya dengan setia percaya kepada Tuhan, seperti yang dialami oleh Yosua. Coba kita baca di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Ini adalah pernyataan Yosua di akhir dari tugasnya, pelayanannya, di hari tuanya. Dia mengumpulkan seluruh suku Israel untuk mereka sepakat kembali, menyatukan hati untuk setia kepada Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini,
Ini penyataan yang luar biasa dari seorang pemimpin bangsa, pemimpin umat Israel. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mau menyampaikan begini Bapak Ibu Saudara bagi kita semua. Yosua tidak hanya mendedikasikan dirinya sebagai seorang hamba Allah, sebagai pemimpin umat yang diurapi, dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi dia juga mau menyatakan bahwa dengan komitmen yang dia bangun bersama keluarganya, dia hanya akan beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarganya. Wow. Ini hamba Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya mendedikasikan dirinya sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi dia juga menjadi seorang bapa, sebagai kepala keluarga yang berhasil membawa anak-anaknya seisi rumahnya untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Inilah peran seorang bapa. Seorang pemimpin keluarga, seorang imam yang membawa umat yang kecil yaitu keluarga, anggota keluarganya untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Untuk setia beribadah kepada Tuhan. Karena itu tidak heran kalau sampai Maleakhi mengingatkan kita untuk selalu kita membangun nilai-nilai dalam hidup keluarga ini supaya kita jangan sampai membuat hati anak-anak terluka Bapak Ibu Saudara. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Ya. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kenapa? Ada pernyataan Tuhan, nubuatan yang disampaikan oleh Maleakhi ini. Karena Tuhan mau melihat setiap keluarga yang dipimpin oleh seorang bapa, sebagai pemimpin keluarga, pemimpin umat terkecilnya di dalam keluarga, mereka tetap dipercaya Tuhan untuk membawa anak-anaknya, hati anak-anaknya sepakat bersama-sama di dalam Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya anak-anak menjauhkan diri dari keluarga, dari orang tua, karena adanya ketidaksepahaman antara orang tua dengan anak-anak. Hubungan antar keluarga menjadi begitu renggang karena adanya bapa, ada pemimpin keluarga yang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ketika kecil, saya pernah merasa hidup saya tidak begitu dekat dengan orang tua saya, dalam hal ini bapak saya. Ya, saya memang anak yang bungsu, anak yang dimanja, ya, termasuk anak yang kalau saya tidak ada di rumah atau ada sesuatu yang perlu, yang harus dibagi, saya harus ada dulu, baru semua itu akan terlaksana dengan baik. Anak paling kecil, tapi suatu saat saya pernah mendapatkan sesuatu yang saya tidak pernah lupa itu, dan itu sempat membuat hati saya kecewa. Ada kesalahan yang saya buat, yaitu ketika saya mencoba karena pengen jajan dari warung depan rumah, warung kami sendiri, saya mencoba membuka dengan paksa pintunya. Dan ketika bapak saya pulang dari gereja, dia tahu saya berbuat demikian, dia sangat marah. Dia mengambil satu ikat sapu lidi yang masih baru, dia menghajar, memukul saya sampai sapu lidi ini hampir habis semua patah. Saudara yang dikasih Tuhan, saya terluka pada saat itu. Saya berpikir, kok bapak saya yang biasanya dia mengasihi, memanjakan saya bersama dengan ibu saya, kok bisa berbuat seperti itu? Kesalahan saya kan bukan mencuri, memang saya mencoba karena pengen jajan, ngambil dari warung. Tak, memang dengan cara yang tidak baik.
Tapi saya melihat kemarahannya luar biasa. Itu membuat hati saya terluka. Dan saya sempat berkata, wah, ini tidak baik. Selain saya menangis terseduh-seduh karena hal itu, hati saya juga terluka. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari, menjadi bapa bagi anak-anak itu memang tidak mudah. Seringkali mungkin hatinya juga menangis melihat perbuatan anak-anaknya yang tidak pada hal yang sepatutnya dilakukan seorang anak. Mungkin orang tua marah karena kesalahan anak-anaknya. Mungkin anak juga tidak mengerti kenapa bisa berbuat demikian seorang bapa kepada anaknya. Sampai harus membuat anak terluka. Tidak hanya terluka fisiknya, tapi juga terluka hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kebenaran firman Tuhan membawa kita untuk kita kembali kepada hatinya Allah. Kepada kasih Tuhan. Bahwa setiap kesalahan itu memang ada akibatnya. Tetapi ketika kasih Allah menguasai hidup kita, kita bisa bersikap bijak. Kita bisa bersikap bijaksana. Kita bisa mengampuni. Bahkan kita bisa menerima kelemahan setiap orang. Baik dalam hal ini Bapa yang begitu keras mendidik anak-anaknya. Baik dalam hal ini anak yang begitu kecewa melihat tindakan ayahnya terhadap kesalahan yang dia buat. Ketika kasih Allah melingkupi setiap kita, baik Bapak sebagai pemimpin keluarga, anak yang dipimpin, bahkan yang merasa terluka dengan sikap dari orang tua. Mari datang kepada Tuhan. Minta kasih Allah itu terjadi dalam hidupmu. Sehingga pemulihan terjadi dalam setiap keluarga. Bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Anak-anak berbalik hatinya kepada bapaknya. Supaya apa? Karya Tuhan semakin indah dalam hidup kita. Dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang berhasil menyatukan seluruh isi rumah kita. Untuk kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sampai seumur hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Keluarga yang bersatu, keluarga yang mengasihi satu sama lain adalah keluarga yang juga percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab mereka bisa melihat dan merasakan Allah hadir di tengah-tengah keluarga melalui orang-orang yang dia hormati. Anak-anak kepada orang tua, melalui orang-orang yang dia kasihi, orang tua kepada anak-anak. Ada kasih Allah yang bisa menerima setiap orang tanpa melihat kelemahannya, tanpa melihat kesalahannya, tetapi ada kerinduan untuk selalu mau membangun keluarganya untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatunya untuk mendapatkan kasih itu terjadi dalam hidup kita. Mari perhatikan di dalam kitab Efesus, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Wow. Ya. Kita mengandalkan kasih Allah, kasih Tuhan itu terjadi di dalam keluarga kita, tetapi kebenaran firman Tuhan harus selalu diajarkan dan diberikan menjadi nasihat di dalam keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu,
Saya bisa mengampuni orang tua saya, bahkan mengasihi mereka walaupun mereka sudah hampir 34 tahun ini ya. 36 tahun mereka sudah meninggal, berpulang ke rumah Bapa di sorga. Saya bisa menerima bagaimana Bapak saya dulu mendidik saya begitu keras. Bagaimana saya sempat terluka, tapi ketika saya menyadari itu adalah satu bentuk ajaran dan nasihat yang diberikan kepada saya, walaupun mungkin bukan dengan cara yang baik, tetapi dari hal itu saya belajar bahwa perbuatan saya itu tidak dikehendaki oleh orang tua saya. Perbuatan saya itu bisa menjadi contoh yang buruk, bahkan orang lain bisa mencoba untuk juga membongkar warung dagangan kami itu dengan cara seperti yang saya lakukan, dengan mencongkel pintunya. Jadi ketika saya menyadari hal itu, Bapak Ibu Saudara, saya mengerti inilah kasih Tuhan. Melalui perkara yang saya hadapi, melalui hal yang membuat saya sempat terluka, saya mengerti orang tua sesungguhnya mengasihi, tapi mungkin bisa jadi dengan cara yang tidak tepat. Tapi melihat kelemahan, ketidakmampuan mereka untuk mendidik, memberikan nasihat justru dengan emosi yang tinggi, saya bisa menyadari. Dan saya tetap mengampuni mereka, mengasihi mereka. Karena apa? Karena saya tahu di dalam keluarga, kalau ada kasih Allah, maka itu akan membangun nilai-nilai kekeluargaan yang semakin indah, semakin luar biasa. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, dan Tuhan akan memberkati keluarga itu. Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan. Terlebih di saat ini, saat saudara-saudara kita sedang merayakan Lebaran, mereka bersilaturahmi, datang ke kampung halamannya, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan sanak saudara. Saat ini pun kita sebagai orang percaya, engkau juga bisa membangun silaturahmimu dengan keluarga kembali. Bapa kepada anak-anaknya, ibu kepada anak-anaknya, orang tua. Begitu juga anak-anak. Datanglah kepada Tuhan dan mohonkan ampun atas kesalahan orang tua kepadamu. Kasihi mereka. Kembalilah kepada orang tua. Bangun kembali nilai-nilai keluarga bersama dengan Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Hadirkan di tengah-tengah keluargamu. Terlebih di saat momen-momen ini. Supaya keluargamu dipulihkan Tuhan. Supaya keluargamu semakin indah. Keluargamu mengalami sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Bahkan keberkatan dari Tuhan terjadi atas hidupmu. Dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa masuk dalam doa dan berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yanto Parmenas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Tuhan, jadikan kami pelaku firman Tuhan, agar hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.